Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Supriyadi. Di sini saya akan membahas tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Indonesia. Yang akan saya bahas yaitu apa saja peran dari UMKM, dan yang kedua, bagaimana karakteristik dari UMKM. Langsung saja, peran UMKM di Indonesia. Yang pertama, menyerap tenaga kerja. UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua, pembentukan atau pertumbuhan domestik bruto. Yang ketiga, motor penggerak perekonomian baik negara maju maupun negara berkembang. Yang keempat, pendapatan bagi kelompok yang kurang mampu atau dari kalangan menengah ke bawah. Yang kelima, pengurangan kemiskinan. Nah, dengan adanya UMKM atau masyarakat yang mau berusaha atau berbisnis itu mampu mengurangi kemiskinan di negara ini karena mereka mempunyai pendapatan dari hasil usahanya itu. Dan yang keenam, kemajuan ekonomi daerah pedesaan terpencil. Nah, dengan UMKM ini dapat meningkatkan atau memajukan daerah-daerah pelosok yang jauh dari perkotaan sehingga mereka mampu mandiri untuk mencukupi atau menaikkan pendapatan di daerahnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik UMKM. 1. Jumlah perusahaan di golongan ini jauh melebihi jumlah perusahaan besar yang ada. Yang seperti yang kita ketahui, UMKM itu jauh jumlahnya lebih besar daripada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat saja, jangankan se-Indonesia, sekota atau sekabupaten, bahkan sekecamatan atau sekampung saja, di situ sudah ada beberapa pelaku usaha atau beberapa pelaku UMKM. Yang kedua, padat karya sehingga memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang maksimal. Ketiga, mayoritasnya berasal dari daerah pedesaan sehingga dukungan terhadap UMKM juga merupakan dukungan terhadap perkembangan suatu desa atau pembangunan desa. Yang keempat, usahanya umumnya menggunakan teknologi yang kurang canggih dibanding usaha besar di perkotaan. Ya, pastinya UMKM itu menggunakan teknologi yang sangat sederhana dibandingkan dengan usaha-usaha dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, selanjutnya yang kelima, dianggap sebagai basis perusahaan terbesar karena kemampuannya untuk berkembang pesat. Nah, jadi UMKM itu dianggap sebagai basis pertumbuhan usaha besar karena kemampuannya untuk berkembang pesat. Nah, misalkan yang pertama, mereka berjualan lewat online, jualan baju lewat online yang jumlahnya tidak seberapa, hanya 1 buah atau 2 buah. Nah, dengan berkembangnya sekian bulan, sekian tahun, bisa saja dia yang asalnya berjualan online hanya 1 buah atau 2 buah bisa membuka kios dan dia menjual ratusan bahkan ribuan kaos. Nah, yang keenam, biasanya diprakarsai oleh orang-orang desa yang berani mengambil risiko investasi. Karena berbisnis itu merupakan diawali dengan keberanian. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah awal daripada kesuksesan. Dan yang ketujuh, operasional bisnis umumnya dibiayai oleh tabungan pribadi atau perseorangan. Yang kedelapan, umumnya menghasilkan produk konsumsi sederhana dengan harga terjangkau. Nah, jadi produk-produk UMKM itu merupakan produk-produk yang sederhana dan dijual dengan harga yang terjangkau. Misalkan mie ayam UMKM atau usaha kecil dengan mie ayam yang berada di restoran itu harganya jauh berbeda. Kalau UMKM biasa misalkan menjual mie ayam dengan harga 7.000, paling mahal 10.000. Sedangkan kalau di restoran besar, yang usaha-usahanya sudah berskala besar itu bisa sampai 20-25.000. Nah, yang ke-9, fleksibilitas adaptasi tinggi terhadap pesaing. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.